Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma Rahmawati dengan NPM 2210.058. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental. Nah, apa sih sistem hukum Eropa kontinental itu? Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara bekas jajahan Belanda, termasuk negara Indonesia nih, yang pernah dijajah oleh Belanda. Maka berdasarkan asas konkordansi berlakulah civil law. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental yaitu hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum terwujud jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dalam peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Hal ini berarti kepastian hukum hanya ada itu bentuk dan sifatnya yang tertulis. Nah, dalam sistem hukum Eropa kontinental tidak dikenal adanya jurisprudensi seperti hukum Anglo-Saxon. Putusan hakim hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja. Dalam hal ini, hakim hanya berperan sebagai pembuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik hukum Eropa kontinental itu kodifikasi hukum, ada corpus juris civilis atau kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum Justinianus. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Lalu tujuan hukum adalah kepastian hukum, ada gium yang dikenal tidak ada hukum selain undang-undang, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Nah, pengaruh sistem hukum Eropa kontinental terhadap sistem hukum nasional. Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law mengenal istilah kode. Yang dimaksud di sini yaitu sekumpulan klaususla dan prinsip hukum umum yang otoratif, komprehensif, dan terstruktur. Semuanya dibuat dalam satu kitab. Kaidah dan asas-asas hukumnya disusun secara logis dan saling berkaitan. Peraturan sivil law ini dianggap sebagai sumber hukum utama, diikuti juga oleh sumber hukum lainnya sebagai subordinat. Mungkin segitu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.